Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul pada webinar malam ini. Perkenalkan, saya Arif Maulana sebagai host akan membawakan webinar dengan bertema krisis menyebabkan Indonesia terjerumus ke jurang kemiskinan. Dengan pemateri utama Anggia Pratawi dan pemateri kedua Kaiza Ufaira Japsi. Kepada pemateri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara Arif Maulana. Di sini saya akan menjelaskan krisis menyebabkan Indonesia terjerumus ke jurang kemiskinan. Jeratan kemiskinan hingga saat ini masih menjadi masalah yang tidak pernah selesai dibahas. Di negara berkembang seperti Indonesia ini, tingkat kemiskinan sangatlah tinggi. 3 faktor utama penyebab kemiskinan yaitu pengangguran, SDM yang rendah, dan bencana alam. Jika pengangguran semakin banyak, maka angka kemiskinan akan semakin meningkat. Jika jumlah pengangguran semakin tidak terkendali, maka akan berdampak pada angka pencurian, perampokan, dan tindak kriminal lainnya. Bencana alam menyebabkan gagalnya panen para petani, sehingga tidak ada bahan makanan untuk dikonsumsi dan dijual kepada penadah atau koperasi. SDM yang rendah, hal ini terbukti dari banyaknya anak-anak yang tidak mau melanjutkan sekolah dengan alasan biaya. Akibatnya, tingkat pendidikan masyarakat rendah. Jika tingkat pendidikan masyarakat diperbaiki, maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan akan terbuka lebar, sehingga dapat memperbaiki ekonomi keluarga. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua, Kaiza Ufaira Japsi. Terima kasih. Terima kasih kepada host dan juga pemateri 1. Di sini saya akan memaparkan tentang data dan fakta mengenai kemiskinan. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat persentase penduduk miskin Indonesia naik pada September 2022. Penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,57% atau mengalami peningkatan 0,03 persen poin dibandingkan bulan Maret 2022. Per September 2022, jumlah penduduk miskin mencapai 26,36 juta orang. Jika pengangguran semakin banyak, maka angka kemiskinan akan semakin meningkat. Lalu untuk persentase penduduk usia produktif tampak sedemikian besar. Oleh karenanya, itu menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada era bonus demografi. Persentase penduduk usia produktif yakni 15 sampai 64 tahun terhadap total populasi pada 2020 sebesar 70,72%, sedangkan persentase penduduk usia non-produktif yakni 0 sampai 14 tahun dan 65 tahun ke atas tercatat sebesar 29,28% pada 2020. Oke, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Sekarang kita sampai kepada sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya, silakan raise hand di kolomnya. Oke, Iva silahkan. Oke, izin bertanya ya. Apakah ada faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia selain dari yang telah disampaikan tadi? Terima kasih. Baik, izin menjawab atas pertanyaannya. Jadi, banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia, mulai dari hal yang sepele hingga hal yang sangat meresahkan. Faktor-faktor itu dapat muncul karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, masyarakat pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Saya silahkan. Baik, izin bertanya. Apakah ada solusi untuk mencegah kemiskinan tersebut? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Ataya. Izin menjawab. Jadi, karena kemiskinan semakin meningkat, pemerintah memikirkan cara untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Salah satu strategi penurunan kemiskinan yaitu adalah mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses permodalan, kualitas produk, dan akses
akses layanan usaha. Seperti itu. Apakah terjawab? Terima kasih. Terima Terjawab. kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir webinar kali ini. Terima kasih telah mengikuti webinar pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.